adik-adik, kali ini kalian berjumpa dengan kakak. Nama kakak adalah Kak Iva. Kakak adalah salah satu pengajar di rumah belajar via, khususnya kelas 5 SD adik-adik. Nah, di video kali ini kakak akan mengajarkan kalian 3 materi. Yang pertama ada satuan waktu, yang kedua ada satuan panjang, dan yang terakhir ada kecepatan. Sebelum kalian perhatikan materinya, simak terlebih dahulu video ini sampai selesai adik-adik. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar satuan waktu. Satuan waktu yang terkecil adalah detik adik-adik. Setelah detik, ada satuan waktu menit. Dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Setelah menit, ada satuan waktu jam. 1 jam terdiri dari 60 menit. Dan 60 menit itu sendiri terdiri dari 3.600 detik. Setelah jam, satuan waktu yang berikutnya adalah hari. 1 hari terdiri dari 24 jam. Setelah hari, ada minggu. 1 minggu terdiri dari 7 hari. Setelah itu ada bulan. 1 bulan kita genapkan jadi 30 hari adik-adik. Setelah itu ada tahun. 1 tahun terdiri dari 12 bulan atau 52 minggu. 1 dasawarsa. 1 dasawarsa terdiri dari 10 tahun. Berikutnya ada 1 windu. 1 windu ini terdiri dari 8 tahun. Lalu ada 1 abad. 1 abad terdiri dari 100 tahun. Wah, lama juga ya. Nah, ini dia contoh soal yang akan kalian kerjakan. Nah, lihat pembahasannya ya adik-adik. Nah, soal yang pertama ada 2, 3/4 jam, titik-titik, berapa menit nih? Pasti kalian bingung kan karena ada pecahan 3/4 di sini. Kira-kira bagaimana cara menghitungnya ya? Oke, kalian sudah mengerjakannya. Kakak akan beri jawabannya. Pertama, kalian ubah dulu satuan yang paling depan ke dalam menit. 2 jam terdiri dari 2 dikali 60 menit. Kenapa begitu? Karena 1 jam terdiri dari 60 menit adik-adik. Setelah itu, kalian bisa kalikan pecahan yang ini dengan 60 menit. 3/4 dikali 60 sama dengan 60 dibagi 4 kan 15. 15 dikali 3, 45. Jadi 3/4 jam terdiri dari 45 menit. Nah, hasil perkalian 2 dikali 60 menit ini belum kita selesaikan ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. 60 dikali 2, 120. Baru setelah itu, hasil akhir 120 menit ditambah dengan 45 menit. Jadi berapa adik-adik? Ya, benar banget. Jadi 165 menit. Nah, gimana adik-adik jawaban kalian? Benar atau salah? Kalau salah, kalian bisa ulangi materi yang tadi di awal kakak sampaikan ya. Berikutnya ada soal nomor 2. Kalian sudah mengerjakannya kan? Kalau belum, pause video ini. Sekarang kakak akan beritahu jawabannya. 15 menit, titik-titik, berapa detik? Pertama, kalian ingat-ingat 1 menit terdiri dari berapa detik? 1 menit itu sendiri terdiri dari 60 detik. Berarti, untuk mengubahnya ke detik, kalian perlu mengalihkan angka di awal dengan detiknya. Ya, seperti ini adik-adik. Buat yang masih bingung dengan perkalian 2 angka seperti ini, kalian bisa susun seperti ini supaya lebih mudah. Di sini 0, 30, 0, 6.
Berarti jawabannya menjadi 900 detik. Coba kita cek ya. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Bagaimana? Jawaban kalian benar atau salah? Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3, 3 hari dari titik berapa jam? Soal ini mudah sekali ya adik-adik. Kalian tinggal kalikan saja bilangan pertama dengan satuan jam. Karena satu hari terdiri dari 24 jam, berarti kita bisa kalikan seperti ini. Kalau kalian masih bingung, tidak apa-apa jika menggunakan perkalian susun seperti ini ya. 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Berarti 3 hari itu terdiri dari 72 jam. Nah, berikutnya kita akan membaca bagaimana sih cara membaca jam. Kalian sudah tahu belum bagaimana cara membaca jam yang benar? Sebelumnya, kakak akan memperkenalkan kepada kalian bahwa jam itu terdiri dari 3 satuan waktu. Yang pertama ada detik, yang kedua menit, dan yang ketiga jam itu sendiri. Pada jam biasanya terdapat jarum yang pendek. Jarum tersebut menunjukkan satuan jam. Nah, jika jarum yang panjang menunjukkan satuan menit. Sedangkan biasanya terdapat jarum panjang yang satu lagi yang biasanya berputar terus-menerus. Jarum jam tersebut menunjukkan satuan detik. Untuk membaca satuan jam, kalian bisa membacanya seperti biasa. Jam 12, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke? Tapi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. 12 jam pertama, itu bisa kalian tulis dari pukul 00 hingga pukul 12 lebih 59 menit adik-adik. Dan 12 jam berikutnya kalian bisa tulis dari pukul 13 hingga pukul 23 lebih 90 menit. Jadi, dari jam 12 dini hari sampai jam 12 lebih 59 menit pada siang hari, penulisannya adalah dari angka 1 hingga angka 12. Sedangkan 12 jam berikutnya, yaitu dari pukul 1 siang hingga jam 11 malam, kalian menulisnya dengan kelanjutan angka 12. Misalnya nih, jam 1 ditulis angka 13, jam 2 ditulis angka 14, jam 3 ditulis angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan yang terakhir 23. Jadi adik-adik, dalam 24 jam kita membaginya ke dalam 2 bagian ya. Kalian bisa pahami video yang ini terlebih dahulu. Oke? Nah, kemudian berikutnya kita akan membaca menit pada jam. Menit pada jam dimulai dari 0. Jika jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12, berarti jam tersebut menunjukkan menit 00 ya adik-adik. Kemudian jika jarum yang panjang menunjukkan angka 1, maka menit tersebut menunjukkan 5 menit. Jika di angka 2 menunjukkan 10, jika di angka 3 menunjukkan 15, jika di angka 4 menunjukkan 20, jika di angka 5 menunjukkan 25, lalu berikutnya ada 30, 35, dan seterusnya. Pokoknya bilangan kelipatan 5 adik-adik. Oke, kalian sudah tahu kan? Sekarang kakak akan langsung memberikan contoh soal. Nah, ini sudah terdapat jarum jam yang menunjukkan angka 5 di jarum jam yang pendek, dan jarum jam yang panjang menunjukkan angka 4. Kira-kira kalau sore hari, kalian nulisnya dengan pukul berapa ya adik-adik? Coba diingat-ingat tadi yang kakak bilang. Ya, betul sekali. Jika sore hari, kalian bisa menulisnya dengan pukul 17 lebih 20 menit. Loh, kenapa begitu, Kak? Karena setelah jam 12 siang, kita melanjutkannya dengan angka 13 pada jam 1. Angka 14
pada jam 2, angka 15 pada jam 3, angka 16 pada jam 4. Nah, karena ini jam 5, maka kita menulisnya angka 17. Jadi yang ditulis terlebih dahulu adalah satuan jam ya adik-adik. Setelah itu, jarum jam panjang kan menunjukkan angka 4. Nah, pada angka 4, menitnya adalah 20 menit adik-adik. Jadi, cara membacanya adalah jam 17 lebih 20 menit atau jam 5 lebih 20 sore hari. Nah, kalau pagi hari atau saat matahari mulai terbit, kita menulisnya seperti ini adik-adik, jam 5 lebih 20 menit. Gimana? Kalian tidak bingung kan dengan bagaimana cara membaca jam seperti ini? Oke, kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari satuan panjang. Pada satuan panjang, kita akan mengenal yang namanya tangga satuan panjang. Cara membacanya yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap naik, kita akan membaginya dengan 10. Dan setiap turun, kita akan membaginya dengan 10 juga. Nah, maksudnya gimana, Kak? Misal, ada pertanyaan, 200 cm terdiri dari berapa meter? 200 cm kan terdiri dari 2 loncatan ya adik-adik. Dari sini menuju ke sini, lalu ke sini. Tiap naik kita kalikan dengan 10, lalu di tangga berikutnya kita tambahkan lagi 0 di belakangnya. Jadi caranya seperti itu adik-adik. 200 cm kita bagi dengan berapa tadi? Dibagi 100. Jadi berapa nih? Betul sekali. Jadi 200 cm jadi 2 meter ya adik-adik. Misal 5 km terdiri dari berapa meter nih adik-adik? Kalian bisa turunkan 1, 2, 3. Berarti ada 3 kali turunan ya. Kita kalikan aja. Nolnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, berarti 5 km terdiri dari 5.000 meter. Ya, seperti ini adik-adik. Gampang kan? Nah, adik-adik, berikutnya kita akan belajar kecepatan. Kenapa sih sebuah mobil bisa dikatakan berjalan dengan cepat atau lambat? Karena ada satuan kecepatan ya adik-adik. Satuan kecepatan itu biasanya terdiri dari meter per detik atau kilometer per jam. Untuk kali ini kita akan menggunakan satuan kecepatan yang umum digunakan ya adik-adik, yaitu kilometer per jam. Cara menghafal rumusnya, kalian tidak usah menganggap bahwa kecepatan ini hal yang susah ya adik-adik, karena caranya gampang banget. Kalian bisa hafalkan menggunakan segitiga ini dengan rumus JKW. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi, jika kalian ingin mencari jarak, kalian tinggal tutup bagian jarak, maka akan ditemukan kecepatan dikali waktu.